ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat maghrib, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Masih kita melanjutkan pembahasan kitab Syarhul Usul As-Salasah karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Di mana pada pertemuan minggu kemarin ya kita berhenti pada Al-Hanifiyah ya, millah Ibrahim. Hanifiyah, agama yang lurus, ya itu adalah millata Ibrahim, yaitu milahnya siapa? Milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Hanifiyah itu adalah al-millah al-khalisah, agama yang tulus, ikhlas, ya lillah, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang allati laysa fiha syirkun, yang tidak ada kesyirikan. Ya, jadi al-Hanifiyah itu adalah al-millah, ya agama yang khalisah lillah, yang hanya tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala saja, tanpa ada kesyirikan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 123 memerintahkan nabinya untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Ya Allah katakan, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar mengikuti milahnya siapa? Ibrahim, yang hanifa, yang lepas dari kesyirikan, hanya menuju kepada Allah Ta'ala, berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid, yaitu hanifa, wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu tidak termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, dan kita pun dia diperintahkan ya untuk mengikuti milahnya Ibrahim, ya sebagaimana ya Allah juga memerintahkan nabi kita untuk mengikuti milahnya siapa? Ibrahim. Ya Allah katakan di dalam surah Al-Hajj ayat 78, Allah katakan huwajtabakum, dia Allah Ta'ala yang telah memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidaklah menjadikan kesulitan atas kalian di dalam agama, tidak ada. Ya. Dan Allah katakan millata abikum Ibrahim, milahnya bapak kalian siapa? Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, dia telah
ya Allah Ta'ala menamakan kalian al-muslimin, orang-orang Islam. Ya, ini yang ya Allah perintahkan kepada kita. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu afdalul anbiya, nabi yang paling afdal ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim itu nabi yang paling afdal setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi Ibrahim itu dia mendapatkan dalam rintangan dakwah, ya, fisabilil dakwah ila tauhid, jalan dakwah dia kepada tauhid itu banyak ujian, rintangannya. Bapaknya menolak dakwah Nabi Ibrahim, ya. Kemudian kaumnya yang banyak pun menolak. Sedikit yang beriman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, makanya kenapa beliau ya itu betul-betul memiliki millah yang lurus. Demikianlah jami'ul anbiya, seluruh para nabi. Ya, para nabi semuanya itu adalah agamanya millah hanifiyah, agamanya lurus. Tidak ada kesyirikan, semua para nabi. Makanya semua para nabi itu dakwahnya kepada tauhid dan mencegah dari kesyirikan. Inilah agama semua rasul. Ya, makanya para nabi mereka itu semuanya ya berada di atas millah Ibrahim, yaitu millah tauhid wal ikhlas. Ya, dan apa yang disebut dengan al-millah al-hanifiyah? Maka kata Syekh Muhammad, an ta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah Ta'ala wahdah, semata, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah millah Ibrahim, yaitu engkau beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskannya. Dan ini menggabungkan antara dua perkara, ikhlas. Ibadah dan ikhlas ini ya mesti ada. Kenapa? Karena barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala tidak ikhlas, maka lam takun ibadatuhu syai'a, maka ibadahnya dianggap tidak ada. Kalau ada orang ibadah tapi nggak ikhlas, maka ibadahnya dianggap nggak ada. Kenapa? Nah, karena ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang beribadah kepada Allah, puasa, haji, salat, umrah, sedekah, zakat, ya, melakukan banyak ketaatan, akan tetapi tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ya, dia melakukan itu riyaan atau sum'ah, karena ingin didengar, ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji. Atau dia campurkan amalnya itu bisyai'in minasyirk, dia campur amalannya itu dengan bentuk kesyirikan, seperti doa, minta doa kepada selain Allah, ya, beristighosah kepada selain Allah, wa zabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Maka yang demikian ini ibadahnya enggak ikhlas, ya, bahkan musyrik, dan ini ya tidak berada di atas milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kata beliau, banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, KTP-nya Islam, ya, pada waktu sekarang ini. Akan tetapi mereka enggak terasa terperosok pada perbuatan syirkul akbar, syirik yang besar, doa kepada selain Allah, kemudian datang ke kuburan untuk ngalap berkah. Ya, kadang tanahnya diambil dijadikan jimat. Ya, kadang patok kuburannya di apa? Ya, digergaji kemudian taruh di ya dompetnya, macam-macam. Ya. Atau juga menyembelih karena selain Allah, nazar pada selain Allah. Ya, karena orang yang biasa datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan itu biasanya ngalap apa? Ngalap berkah. Kalau doa di sana, di tempat keramat itu kayak mustajab terus. Dagangannya tambah laris. Ya,
jabatannya cepat naik. Ya, apalagi musim sekarang. Ya, banyak calon-calon itu datang ke mana? Ya, tadi ke tempat-tempat yang ya ingin doanya itu dikabulkan. Ya, kadang istighatsah bil amwat dengan orang yang telah meninggal. Tapi mereka menamakan dirinya muslimun, orang-orang Islam. Antum lihat yang datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan sambil bawa drigen itu, ya. Pakai apa? Pakai peci. Ya, pakai baju koko. Itu orang-orang Islam. Seperti itu. Dan yang seperti ini haula tidak mengetahui millah Ibrahim alaihi salam yang berada di atasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menyelisihi, dan ini ya adalah perkara yang sangat ironis sekali. Maka millah Ibrahim ya tidak menerima kesyirikan ya dari segala sisinya. Maka barang siapa yang mencampurkan amalan dengan kesyirikan, dia tidak berada di atas millah Ibrahim walaupun dia menisbatkan dirinya Islam. Ya, maka wajib mengetahui millah Ibrahim tadi dan mengamalkannya. Beriltizam, berpegang teguh, yaitu kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan hanya kepada Allah. Tidak ada dalam ibadah kita itu sedikit pun dari syirik yang kecil apalagi yang besar. Inilah millah Ibrahim, yaitu ya agama yang lurus. Ya, yang tidak ada kesyirikan dan menerima tauhid ya dengan keseluruhan, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia dan menciptakan mereka hanya untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu untuk apa? Untuk ibadah. Makanya di dalam surah Al-Baqarah, perintah pertama kali di dalam surah Al-Baqarah itu ada pada ayat 21. Ya, ini perintah pertama kali. Allah menyebutkan dulu tentang alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus Allah sebutkan sifat orang-orang yang beriman. Kemudian Allah sebutkan sifat orang-orang kafir. Kemudian Allah sebutkan dalam setelahnya ayat yang lebih panjang tentang sifat-sifat orang munafikin, yang mereka itu banyak melakukan kerusakan di atas muka bumi, tapi mengatakan innama nahnu muslihun. Kita nih enggak merusak. Ini orang-orang munafikin. Terus kemudian Allah sebutkan setelahnya perintah pertama kali di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Karena yang menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan di dalam surah Al-Mu'minun, ya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami telah ciptakan manusia dari saripati tanah. Summa ja'alnahu apa? Nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan setelahnya dalam keturunan itu berupa nutfah, air mani, fi qararim makin, di tempat yang kokoh dan kuat, yaitu rahim. Kemudian baru Allah menceritakan tentang apa? Tentang penciptaan manusia. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian kami ya ciptakan ya nutfah ya dari air mani itu menjadi segumpal darah. Tsumma khalaqnal 'alaqata mudghah.
Kemudian kami ya ciptakan setelah jadi segumpal darah itu segumpal daging. Ya. Dan seterusnya. Ya. Kemudian jadilah manusia. Antum bisa lihat ya di situ di dalam ya, awal-awal surah Al-Mu'minun. Kemudian wallazina min qablikum, dan Allah pun telah menciptakan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun, tujuannya agar kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi ini perintah pertama. Perintahnya untuk apa? Beribadah kepada Rabb yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Ta'ala, bukan kepada selain Allah Ta'ala. Dan inilah kemudian Allah katakan allazi ja'ala lakumul arda firasya, dan dia Allah Ta'ala yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu hamparan, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah menurunkan dari langit itu air, fa akhraja bihi, maka Allah keluarkan dengan air itu minas samarat, dari buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian jadikan bagi Allah Ta'ala itu andada, tandingan, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Ini ya, cuman sering kita dengar cuman karena nggak tahu artinya, ya nggak tahu artinya, ya padahal ini adalah merupakan ya perintah pertama di dalam surat Al-Baqarah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada niddalah, tidak ada tandingan bagi Allah, wala syabihalah, tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala, wala kufuwalah, makanya Allah katakan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Maka ini larangan ya'ani syirkil akbar, dari syirik yang besar dan syirik yang kecil. Maka Allah memerintahkan dengan itu semua manusia ya dalam ayat tadi, min awalihim ila akhirihim, dari yang pertama sampai yang terakhir nanti, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah yang Allah kemudian jelaskan maksud dan tujuan manusia diciptakan itu adalah li'ibadatihi wahdah, agar beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, la syarikalah subhanah, tidak ada sekutu baginya, maha suci bagi Allah. Manusia diciptakan untuk itu. Makanya Allah katakan di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, ada yang hafal? Ada yang belum hafal? Ya, ini ayat mesti ya di luar kepala semua. Ya, cuman kadang benar-benar di luar kepala. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ya manusia diciptakan, yang dengannya Allah katakan tadi, "U'budu", sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ya, inilah yang dimaksudkan dengan ucapan Syekh Muhammad tadi ya, dengan membawakan ayat ya. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 21 ya. Kemudian ya Az-Zariyat ayat berapa? Ayat 56. Ini penting ya, karena Allah itu Al-Khaliq, sang pencipta. Allah yang telah menciptakan semuanya. Ya, Allah yang telah memberikan kepada manusia akal. Maka Allah pun membebankan kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala dengan tidak menyekutukannya. Allah mengkhususkan mereka dengan perintah ibadah karena Allah memberikan kepada mereka akal. Allah memberikan kepada mereka apa yang bisa membedakan mana yang mudarat dan mana yang manfaat, al-haq dan batil. Dan Allah menciptakan al-asya, segala sesuatu itu semuanya untuk kemaslahatan dan manfaat manusia. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan semua ini, dunia,
langit, ya, kemudian Allah yang mengaturnya, Allah menyediakan hujan, ya, kemudian Allah juga, ya, mengatur alam semesta ini dengan rapi sekali. Maka kalau ada orang yang menyekutukan Allah, kemudian ibadahnya kepada selain Allah Ta'ala, berarti perbuatan, ya, dosa terbesar dan pelanggaran terbesar di dunia ini. Tidak ada jarimah, pelanggaran dosa terbesar kecuali syirku billah. Makanya kenapa orang-orang kafir yang mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang yang terjelek yang ada di muka bumi. Jadi antum jangan silau, ya, dengan orang-orang kafir, jangan. Allah sebutkan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, tempatnya di mana? Fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum apa? Syarrul bariyah. Kebalik, ya. Mereka adalah orang-orang yang apa? Terburuk yang ada di muka bumi. Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka orang yang terbaik yang ada di muka bumi. Jadi Islam dengan, ya, keislamannya, orang muslim mukmin dengan keimanannya itu khairul bariyah, sebaik-baik penduduk muka bumi. Jadi antum jangan silau dengan apa? Ya, gemerlapnya, ya, kekayaan orang-orang kafir. Jangan. Mereka itu adalah orang yang terburuk kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman tadi, ya, karena kita ini obsesinya kadang materi dunia, ya, sehingga selalu menjadi tolak ukur itu orang-orang kafir. Jangan. Ya, orang Islam, ya, orang mukmin itu adalah orang yang mulia dan terbaik yang ada di muka bumi. Jamaah salat maghrib, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan untuk kita apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu semuanya untuk kita. Allah katakan dalam surah Al-Jasiyah ayat 13. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Dan Allah menundukkan bagi kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Jadi Allah Ta'ala untuk kalian. Subhanallah. Ya. Jadi Allah itu enggak sekedar menciptakan kita, dibiarkan, enggak. Allah sediakan juga sarana untuk kita. Mana yang manfaat, mana yang mudarat, itu Allah berikan. Tinggal manusianya mau enggak dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, juga menundukkan semua, ya, agar manusia itu bisa memanfaatkannya dengan baik, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah, ya, memberikan tujuan menciptakan mereka adalah untuk beribadah. Ya, begitu pula yang kita tahu, ya, jin. Mereka itu alamnya alam gaib. La narahum, kita tidak melihat mereka. Ya, wa hum mukallafuna bil ibadah. Mereka terkena beban taklif untuk ibadah. Ya, mereka dilarang dari perbuatan syirik dan maksiat seperti anak Adam, sama. Akan tetapi, ya, mereka itu berbeda, ya, dari anak Adam dalam hal penciptaan. Jadi, ya, jin itu juga terkena beban apa? Beban taklif. Ya, mereka ada, tapi kita tidak melihat mereka dalam wujud aslinya. Ya, tidak melihat wujud aslinya. Yang bisa kita lihat itu adalah setelah mereka berubah wujud kepada bentuk yang lain. Jadi manusia, ya, atau jadi binatang yang menyeramkan, ya, bisa. Tapi dalam wujud asli nggak bisa.
Ya, nggak bisa dilihat. Ya, ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka para jin melihat kalian, ya, kabilahnya juga melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka dalam wujud asli. Makanya mereka itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang soleh, ada yang gak soleh. Wa anna minnal muslimuna. Ada di antara kita yang muslim, ada yang tidak muslim. Wa minna salihun, wa minna duna salik. Ada yang soleh, ada yang gak soleh. Itu mereka. Ya, kalau antum baca surat apa itu? Al-Jin akan jelas. Ya. Dan itu ya adalah alam mereka. Jadi kalau ada orang yang ya mengatakan atau menceritakan saya bisa masuk ke alam ini, hati-hati. Ini biasanya orang yang ya imma ya mesti diperiksa dulu ya, atau memang dia terkena ya dengan rasukan jin. Jadi mereka juga terkena beban taklif. Inilah yang Allah katakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kenapa didahulukan jin? Karena jin diciptakan terlebih dahulu daripada manusia. Adapun wal ins, adapun manusia, ya kata beliau hum banu Adam. Manusia itu adalah keturunan Adam. Makanya dinamakan dengan al-ins. Ya. Dan ini adalah ya penamaan tentu bagi manusia. Ya, karena ada orang yang terkadang tidak ngaku keturunan Nabi Adam. Ya, ada orang yang ngaku keturunannya Homo sapien. Ya, atau manusia apa? Manusia purba, ya macam-macam. Enggak ada. Allah itu menciptakan Adam itu sempurna dengan kedua tangannya. Jadi bukan asal muasalnya itu dari kerta, bukan. Ya, ini adalah teori orang-orang kafir yang tidak boleh kita percaya. Karena kejadian dulu tidak boleh kita berbicara kecuali dengan nas dalil yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam terus ya sampai keturunannya, sampai kemudian 10 abad setelahnya Nabi Nuh. Ya terus sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya sehingga ya kita tidak boleh ya meyakini dengan keyakinan orang kafir. Adapun tadi jin yang mereka alamnya tersendiri, ya kita tidak boleh mengingkari keberadaan mereka, karena kalau kita mengingkari keberadaan mereka kita mendustakan Allah dan Rasulnya dan ijma' kaum muslimin. Karena Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia dan jin itu untuk ya orang-orang ngambil manfaat atau menolak madarat, enggak boleh. Ini yang dilakukan oleh tukang sihir. Ya, yang senang menyihir orang. Mereka biasanya ngambil bantuan dengan apa? Dengan jin. Wa annahu sta'aza, ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fasaduhum rahaqa. Ada ya sekelompok ya, dari manusia yang minta pertolongan kepada jin. Ada. Dan nanti kalau minta pertolongan sama mereka nanti ada ya tumbalnya, persyaratannya. Ya, motong ayam hitam ya, nanti dikasih minyak misik macam-macam. Ya, macam-macam. Dan ini persembahan, ini ya perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang akan hal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala
Ya, tidak butuh kepada hajat makhluk, enggak. Tapi yang butuh itu adalah makhluk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Allah memerintahkan mereka agar beribadah kepada Allah taala. Ya, sehingga inilah ya tujuan dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita kehidupan yang tahu tujuan dan arah kita. Jangan sampai Allah telah menciptakan kita di dunia ini kita nggak tahu arah. Ya, yang kerja sibuk dengan kerjanya, yang dagang sibuk dengan dagangannya, sehingga melupakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini salah. Ini orang yang nggak tahu millah Ibrahim. Tujuan hidupnya adalah ibadah. Ya, karena tujuan hidup kita ini ibadah dan harapan kita adalah masuk surga Allah Ta'ala. Dan ingat, masuk surga itu perbandingannya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 1:1000. Bayangkan. Ya. Nanti Allah katakan pada Nabi Adam alaihi salam, akhrij, keluarkan. Ya, dari 1000 yaitu 999, satu yang diambil. Berarti perbandingannya berapa? Satu masuk surga, 999 masuk mana? Masuk neraka. Ini kenapa kita betul mesti mengetahui tujuan hidup kita di dunia. Agar kita hanya beribadah kepada Allah Ta'ala, tahu millah Ibrahim dan mengikutinya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti millah beliau, yaitu hanya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan hanya kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita istiqamah, ya, agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala, dan juga mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diwafatkan dengan itu dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.